Hari ini saya sedang berada di kota Tuban. Ini pantai Tuban. Jalur Pantura yang saat ini kakek review ini berbatasan sekali dengan pantai ya. Ini kota Tuban, jalur lintas Pantura yang menghubungkan antara Semarang dan Surabaya ini melalui jalur ini. Jadi sepanjang jalan utama di samping kiri ini, dan kalau dari arah Semarang ini disuguhi pemandangan pantai yang seperti ini. Ini kebetulan kakek sengaja mengupload video ini untuk sedikit memberi gambaran bahwa situasi dan kondisi saat ini di Kabupaten Tuban di beberapa titik ini ada mengalami sedikit perubahan. Jalanan yang tadinya sangat ramai sekali oleh kendaraan besar didominasi oleh truk, kemudian kontainer dan bus pengangkut penumpang. Saat ini yang kakek lihat hanya truk-truk roda-roda besar ya, kendaraan beroda besar. Kemudian sedangkan untuk busnya ini sudah kakek lihat tidak ada ya, hanya 1-2 tadi. Itu tandanya berarti peraturan pemerintah untuk tidak mudik dulu ini didengar oleh para masyarakat. Nih, coba perhatikan, ini jalur utama ya, jalur yang menghubungkan antara Semarang dengan Surabaya melalui Kabupaten Tuban. Ini jalurnya. Ini terlihat sangat sepi. Biasanya di sini adalah jalur macet. Ini tidak terlihat sama sekali bus yang melewati jalur ini hanya truk-truk besar pengangkut bahan-bahan. Sepertinya ya mobil-mobil paket ya yang lewat, dan mobil pribadi yang sesekali melintas. Kota Tuban yang saat ini di jalur Pantura, ini kegiatan nelayan pun terlihat memang tidak seperti hari-hari biasanya ya. Banyak perahu-perahu yang bersandar. Kemungkinan besar memang mereka libur atau memang belum berangkat ke tengah laut ya untuk mencari ikan. Terus ikuti perjalanan kakek. Sedikit kita menggeser ke tengah. Ini lokasinya berada di Patung Tuban ya. Simpang 4 Patung Tuban. Ini biasanya menjadi simbol ya, kalau melewati Tuban ini identik dengan patung ya. Nah ini dia kakek review di sebelah timur. Oh, di sebelah baratnya ya ini. Ini kakek berada di jalur yang menuju arah Semarang juga ya, Semarang kemudian Merak. Sedangkan yang sebelah kanan itu dari Surabaya, dan yang untuk ke jalur yang sebelah kiri ini ke lokasi yang tadi kakek review ya, terminal lama ya. Sedangkan yang lurus adalah ke kota Tuban, yaitu alun-alunnya. Di sini kakek lihat pun kendaraan yang mendominasi jalur ini hanya kendaraan pribadi dan truk-truk besar. Ini truk-truk yang mengangkut barang-barang biasanya dari Semarang menuju Surabaya, dari Surabaya menuju Semarang, Jawa Tengah sana, kemudian Jawa Barat dan Jakarta biasanya melalui jalur ini. Ini kakek perhatikan, di sini pun tidak ada pergerakan sama sekali bus pengangkut penumpang. Ini biasanya ramai di sini.
bus yang menuju dari Surabaya menuju Semarang, Jakarta ke sana ini saat ini tidak terlihat sama sekali. Nah, ini jalurnya ya. Dengan kondisi yang seperti ini, sekali lagi kakek merasa yakin bahwa para sahabat kakek Pendi semua yang berada di perantauan, baik yang di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta, ini saat ini memang tidak mudik ya. Yang biasanya hari-hari di sekitaran wilayah daerah ini, jalur yang ini ramai sekali oleh bus-bus besar, baik itu dari Jakarta menuju Surabaya, Madura, NTT, Bali, yang melewati jalur ini biasanya. Saat ini tidak ada sama sekali bus yang lewat ya. Inilah situasi dan kondisi kota Tuban saat ini yang kakek review pada detik-detik ini kondisinya seperti ini. Ini adalah jalur yang memang menjadi simbol kota Tuban. Terus ikuti bagaimana sampai akhir, nanti kakek akan review ke lokasi yang lainnya. Terima kasih, terus ikuti. Kita bandingkan lokasi yang tadi dengan lokasi yang saat ini sedang kakek lalui ya. Ini adalah Tuban, masuk wilayah Kabupaten Tuban. Tepatnya ini jalur antara perbatasan Merak-Urak, Montong, dan Kecamatan Grabagan. Jadi, jalur yang kakek lewati saat ini adalah jalur menuju rumah kakek. Jalan ini pun adalah jalan alternatif untuk bisa tembus langsung ke Rengel, yang akhirnya nanti ke Bojonegoro. Ini bisa melalui jalur ini. Ini kondisi di daerah pedalamannya seperti ini. Jadi masih luas sekali hamparan perkebunan jagung yang didominasi oleh tanaman jagung, kemudian kacang tanah, dan pohon-pohon jati ini masih berada di lokasi jalur yang kakek lalui saat ini. Walaupun saat ini kondisi cuaca begitu panas, ini sangat-sangat panas, akan tetapi pada saat melewati lintasan yang seperti ini, rasa lelah, rasa capek dalam mengendarai kendaraan ini sedikit berkurang, karena disuguhkan pemandangan kiri kanan jalan ini dengan pemandangan alam yang menurut kakek ini sangat eksotis sekali. Kehidupan di pedesaan yang seperti ini sudah jarang sekali ditemui di daerah-daerah lain ya. Jadi Indonesia ini kakek rasa memang sangat luas sekali, dan tingkat kepadatan penduduknya pun ini hanya berada di titik-titik perkotaan. Sedangkan di perkampungan dan daerah seperti yang saat ini kakek lalui, ini terbukti ya masih kosong dan luas sekali tanahnya. Jadi kalau ada orang bertanah ini salah ya, salah kaprah, karena Indonesia ini ternyata tanahnya sangat luas sekali. Ini kiri kanan jalan kakek yang kakek lalui ini adalah tanaman jagung yang sudah mengering ya. Ini siap dipanen. Nah, ini dia angkutannya. Para petani sudah mulai memanen jagungnya. Mereka sengaja mengeringkan di pohon agar mudah nanti pada saat proses pemipilan. Jadi tingkat basahnya nanti akan berkurang drastis ya. Jadi tinggal nanti dijemur sebentar kemudian langsung dijual, biasanya seperti itu. Mungkin gambarnya kurang begitu bagus karena kakek ini sambil mengendarai kendaraan
Yang terpenting adalah kakek memberikan informasi sedikit ini tentang wilayah yang saat ini kakek lalui ya. Jadi pusat, kakek sudah memasuki wilayah pusatnya jagung ya, produksi jagung. Ini nanti jagungnya ini masuk ke pabrik pakan ternak biasanya. Jadi bagi sahabat yang memang membutuhkan jagung kering ya, untuk bahan apapun, silahkan merapat ke Kabupaten Tuban, karena Kabupaten Tuban ini sangat luas sekali perkebunannya, terutama penghasil jagung, kacang tanah, dan cabai biasanya. Untuk sementara mungkin demikian dulu. Kakek ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat yang terus mensupport kakek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.